Ekonomi mikro. Adapun topik untuk hari ini yaitu teori produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah proses transformasi dari input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan, meningkatkan nilai tambah guna suatu barang atau jasa. Input itu diantaranya ada dua, input tetap dan input variabel. Sedangkan output itu adalah hasil dari kegiatan produksi tersebut. Input di dalam pertanian, di dalam usaha pertanian atau produksi pertanian, input itu input tetap contohnya tanah, kemudian traktor, mesin, cangkul, sabit, hand sprayer ya. Kalau input variabel contohnya benih, pestisida, tenaga kerja, pupuk, dan lain-lain. Fungsi produksi. Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan hasil produksi. Faktor produksi sering disebut dengan istilah input, sedangkan hasil produksi disebut sebagai output. Hubungan kedua variabel input dan output tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Q sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T. Q adalah jumlah output atau hasil, K adalah modal atau kapital, T tenaga kerja atau labor, R atau kekayaan raw material, dan T ada teknologi. Di dalam buku-buku Adam Smith menyampaikan faktor produksi itu ada 4. Yang pertama itu tanah, kemudian tenaga kerja, kemudian modal, dan skill atau manajerialnya. Di dalam teori produksi ada dua dimensi waktu, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Produksi jangka pendek yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Misalnya jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerjanya berubah. Produksi jangka panjang yaitu semua faktor produksi yang berubah dan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Dalam mempelajari teori ini ada 3 asumsi atau anggapan yang digunakan. Yang pertama, proses produksi hanya ada satu faktor produksi variabel. Kemudian dalam proses produksi hanya ada satu faktor produksi tetap, dan faktor produksi tersebut dikombinasikan dalam berbagai bentuk barang dan dalam jumlah yang tertentu. Dalam contoh di bawah ini misalkan tanah adalah faktor produksi tetap, tenaga kerja dalam jam kerja yang dicurahkan per tahun sebagai variabel input, dan faktor produksi lainnya. Misalnya benih, pupuk, dan sebagainya dianggap jumlahnya proporsional dengan jumlah output yang dihasilkan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan biasanya digolongkan menjadi 3, yaitu dalam bentuk perseorangan, kerjasama usaha atau persekutuan atau CV, kemudian perseroan. Perseorangan, bentuk organisasi perseorangan kelebihannya adalah mudah dibentuk dan sederhana, kekurangannya relatif sulit untuk mendapatkan modal. Kemudian CV biasanya kelebihannya mudah didirikan, cepat mengambil keputusan karena persekutuannya tidak begitu banyak ya, terdiri dari beberapa orang. Kemudian kelemahannya sukar mendapatkan modal tambahan dari pihak ketiga, pengambilan uang tunai tidak terkontrol. Kemudian perseroan ini kelebihannya adalah adanya tanggung jawab terbatas, skala usaha relatif besar. Kemudian kekurangan, struktur pengambilan keputusan relatif kompleks. Akibatnya pengambilan keputusan relatif lambat. Nah, ini nanti di tugas terstruktur kalian cari bentuk-bentuk organisasi, bisa melalui web atau melalui buku dari 3 pakar ya, dari 3 sumber. Coba dibuat tugas terstrukturnya. Kemudian hubungannya dengan teori produksi ada konsep-konsep, ada teori-teori yang harus kita pahami dan penting kita pahami. Yang pertama mengenai total produk atau produksi produk total, sering disebut dengan PT atau Y atau Q ya. Kalau tadi rumusnya itu Q ya, gunakan juga seperti itu. Jumlah produk yang diproduksi selama periode waktu tertentu dengan menggunakan semua faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi. Contoh faktor produksi itu tenaga kerja, rotasinya L, modal, K, kapital itu ya, La itu labor.
Kemudian ada istilah average product atau produk rata-rata, produksi rata-rata. Average product yaitu produksi total dibagi dengan input variabel atau PR sama dengan PT dibagi dengan X. Marginal product itu adalah perubahan dalam produksi total jika kita menambah penggunaan satu satuan input variabel. Rumusnya PM sama dengan diferensial PT dibagi dengan diferensial X, atau kalau kita ketahui dalam bentuk tabulasi itu kita bisa menghitung dengan rumus PM sama dengan delta Q dibagi dengan delta X. Hubungan antara PT, PR, dan PR dari tabulasi ini bisa kita cari ya. Input variabel X 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5 berarti ada input tetapnya, misalkan tanah ya, tetap misalkan 1 hektar gitu ya. Kemudian produk total atau PT atau produksi totalnya atau juga disebut Q itu misalkan kalau kita input variabelnya 0 ya kita belum menghasilkan produksi. Apabila 1 produksinya misalkan 15, 2 34, 3 48, 4 menghasilkan 60, 5 menghasilkan 62. Kemudian average produknya atau produksi rata-ratanya itu PT dibagi dengan X ya, Q dibagi dengan X ya, 15 dibagi 1, 15, 34 dibagi 2, 17, 48 dibagi 3, 16, 60 dibagi 4, 15, dan 62 dibagi 5, 12,4. Kemudian PM itu delta Q dibagi dengan delta X ya, delta PT dibagi dengan delta X yaitu 15 dikurang 0, 15 ya. Kemudian 15 dikurang 0 itu 15, 1 dikurang 0, 1. Jadi dapatnya 15. Kemudian 34 dikurang 15, 19, 2 dikurang 1, 1. Berarti 19 dibagi 1 nilainya ini. Dan seterusnya seperti itu. Jadi dari kurva ini, dari tabulasi ini bisa dibuat kurvanya. Nah, di sini kita lihat ada hubungan PT, PM, dan PR. Produksi total itu mula-mula dia satu penambahan input 1 dia meningkat, kemudian ini daerah 1 ya, daerah irasional, penambahan penambahan input itu pertambahannya perlahan-lahan ya. Nah, di daerah yang ini penambahan satu satuan input justru itu meningkat produksi totalnya. Ini daerah rasional ya. Kemudian yang ini daerah tidak irasional, di mana penambahan satu-satunya input itu justru penambahannya itu lebih kecil. Dia menurun. Jadi tahapan produksi itu mula-mula ada hukum disebut law diminishing return, di mana penambahan satu satuan input itu mula-mula meningkat, setelah itu meningkatnya lebih besar, setelah itu terjadi penurunan. Penambahan output yang dihasilkan justru menurun. Nah, ini ada kurva PT produksi totalnya, kemudian ini ada kurva PM produksi marginalnya, kemudian ini ada kurva PR. Pada saat PT maksimum itu PM-nya sama dengan 0, dan pada saat PT dia menurun, di PM-nya itu negatif. Negatifnya ini kuadran berapa nih, kuadran 2 ya, ini negatif kan. Tuh. Kemudian pada saat PR maksimum itu ini PR maksimum ya, dia akan ketemu dengan PM. Itu ada titik potong di mana pada saat PR maksimum itu dia ketemu dengan P. Ini daerah 2 adalah daerah produksi yang optimal. Jadi kalau kita berusaha tani atau melakukan kegiatan produksi, kita lihat posisinya di mana. Nanti ada mata kuliah, kalau untuk ini ada mata kuliah lanjutan, kalau misalkan kalian ingin melanjutkan lagi ya sekolah itu ya, ada mata kuliah teori produksi itu. Jadi ada daerah-daerah yang rasional di mana penambahan satu satuan input itu justru akan meningkatkan output yang kita hasilkan ya, atau pada daerah increasing return to scale. Hubungan antara PT, PM, dan PR, bila PT-nya naik maka PM-nya positif ya tadi ya, PT-nya naik, PM-nya positif, PT maksimum PM-nya sama dengan 0, pada saat PT menurun PM-nya negatif. Nah, di kurvanya itu. Kemudian pada saat PM lebih besar daripada PR maka PR-nya menaik.
Kemudian pada saat PM kurang dari PR maka PR-nya menurun, dan pada saat PM sama dengan PR maka pada saat produksi rata-rata maksimum. Nah, konteksnya dalam teori produksi ada dua konsep efisiensi ya, ada dua konsep efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis itu pada saat PR maksimum atau EP sama dengan 1. Kemudian pada saat efisiensi ekonomis ditentukan dari efisiensi teknis dan harga tercapai pada saat optimum. Secara matematis bisa ditulis keuntungan maksimum sama dengan Y dikalikan PY min X dikali PX. Ini jumlah produksi yang dihasilkan dikalikan dengan harga produk yang diperoleh atau yang berlaku, kemudian dikurangi dengan itu input yang digunakan dikalikan dengan harga input. Kalau inputnya 1 berarti kan 1, cuma dalam teorinya kan ini kan untuk menganalisis mudahan, tapi dalam kenyataannya inputnya kan tidak hanya 1, ada X1, X2, X3, X4. Pada saat keuntungan maksimum maka sama dengan 0, maka diperoleh PY dikali dengan diferensial Y dibagi dengan diferensial X dikurang dengan PX dikali dengan diferensial X dibagi dengan diferensial X sama dengan 0. PY sama dengan diferensial Y dibagi dengan diferensial X tadi kan PM ya, kemudian min PX sama dengan 0. Maka nilai bisa ditulis nilai produk marginal ini PY dikali PM itu disebut dengan nilai produk marginal, PX-nya pindah ruas ke kanan jadi PX. Tuh, jadi pada saat efisiensi teknis tercapai pada saat nilai produk marginal sama dengan PX. Nah, ini bisa diketahui kalau kita menganalisis dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, kita bisa mengetahui misalkan kita melakukan sebuah penelitian di penelitian produksi pertanian, misalkan padi atau jagung gitu ya. Nah, dari hasil analisis dari fungsi produksi tersebut nanti akan diketahui nilai produk marginalnya, berarti fungsi produksinya, kemudian nilai BI-nya bagaimana nanti. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan di daerah tersebut sudah efisien secara teknis, efisien secara ekonomis atau belum. Contoh aplikasi soal teori produksi. Misalkan suatu proses produksi menggunakan input L dan input K untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam proses produksi tersebut, input L sebagai input variabel dan input K sebagai input tetap pada tingkat 20 unit. Persamaan produksi total yang dihasilkan dalam proses produksi ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 6L plus 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah output Q yang dihasilkan pada tingkat penggunaan input L sebanyak 10 unit. Maka dapat dicari Q sama dengan 6L plus 20. Pada saat L sama dengan 10 maka dapat diperoleh Q-nya adalah 6 dikali 10, 10-nya masukkan ke variabel L-nya plus 20. 60 plus 20 diperoleh 80 unit. Jadi produksi total pada penggunaan L sebesar 10 unit adalah 80 unit. Average produknya Q dibagi dengan L. Q sama dengan 6L plus 20. Pada saat L 10 maka ini yang tadi ya. Pada saat L 10. $80 unit. Produksi total pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 80 unit. APL-nya sama dengan 80 dibagi 10, maka Q-nya kan 80 ya, L-nya 10, maka 80 bagi 10 sama dengan 8. Produksi rata-rata atau APL pada penggunaan input L sebanyak 10 unit adalah 8 unit. Yang sederhana. Kalau mencari PM-nya berarti kan turunan dari Q, maka L saja kan ya, gitu. Nah, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan saya lanjutkan mengenai teori produksi dengan satu faktor produksi ada disebut dengan isokos, isokuan ya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.